Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nura Aulia dari PPA Kelas B dengan NPM 247333055. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pengolahan karet lateks dan menjelaskan proses pembuatan sarung tangan lateks dimulai dari lateks segar hingga teknik lateks dipping. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan penting seperti pembersihan cetakan, pencelupan koagulan, hingga pembentukan film lateks. Sebelum masuk ke tahapan, saya akan menjelaskan pengertian lateks dipping teknologi. Apa sih lateks dipping teknologi? Lateks dipping teknologi adalah metode pembuatan berbahan datar lateks dengan cara mencelupkan cetakan atau former ke dalam larutan lateks atau kompon lateks. Dari proses ini akan terbentuk lapisan tipis seperti film yang mengikuti bentuk cetakan, misalnya menjadi sarung tangan, kondom, atau balon. Prinsip kerja dari lateks dipping yaitu adalah pembentukan film dari lateks cair menjadi padat di permukaan cetakan. Prosesnya terjadi karena adanya koagulan seperti kalsium nitrat yang membuat partikel lateks menggumpal. Yang kedua, partikel lateks menempel di permukaan former. Yang ketiga, terbentuk lapisan elastis yang merata. Jenis-jenis dari teknik dipping yaitu ada strike dipping atau pencelupan langsung. Yang kedua ada double dipping, pencelupan 2 kali untuk ketebalan lebih. Yang ketiga adalah koagulan dipping, menggunakan koagulan untuk membantu pembentukan film. Selanjutnya, kelebihan dari teknologi ini yaitu bisa menghasilkan produk tipis dan elastis. Yang kedua, permukaannya itu halus dan seragam. Yang ketiga, cocok untuk diproduksi massal. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan sarung tangan lateks. Tahapan pertama yaitu memperoleh lateks segar dari pohon karet, yaitu dalam bentuk cairan putih. Lateks segar yang mudah menggumpal sehingga ditambahkan amonia untuk menjaga kestabilannya. Selanjutnya yaitu melakukan penyaringan untuk menghilangkan kotorannya. Lalu pengujian kualitas seperti kadar karet kering dan pembuatan kompon lateks dengan penambahan sulfur, akselerator, dan bahan-bahan kimia lainnya. Tahapan ini penting karena untuk menentukan sifat akhir sarung tangan seperti elastisitas dan kekuatannya. Yang kedua adalah former. Former atau cetakan berbentuk tangan dibersihkan menggunakan larutan pembersih. Tujuannya untuk menghilangkan debu, minyak, atau sisa bahan lainnya. Setelah itu, former akan dikeringkan. Kebersihan dan kekeringan sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas lapisan lateks yang terbentuk. Selanjutnya adalah pencelupan former ke dalam koagulan. Former yang sudah bersih kemudian dicelupkan dalam larutan koagulan. Biasanya adalah kalsium nitrat. Fungsi koagulan adalah membantu partikel lateks menggumpal saat pencelupan, membentuk lapisan awal pada permukaan former. Setelah itu, former dikeringkan kembali sebelum masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya adalah proses lateks dipping atau inti dari proses ini. Former dicelupkan ke dalam kompon lateks. Pada tahap ini, partikel lateks akan menempel dan membentuk lapisan film di permukaan cetakan. Beberapa hal yang mempengaruhi hasil yaitu adalah lama pencetakan, menentukan ketebalan, konsentrasi lateks, dan suhu proses. Setelah dicelup, former akan diangkat perlahan agar lapisannya merata. Pada tahap ini juga bisa dilakukan pembentukan bagian ujung sarung tangan atau beading. Selanjutnya adalah proses pre-curing atau pengeringan awal. Setelah lapisan terbentuk, sarung tangan akan dipanaskan di oven untuk mengurangi kadar air dan menstabilkan bentuk awalnya. Setelah dipping, biasanya akan dilanjutkan dengan bleaching atau
dengan air panas untuk menghilangkan sisa bahan kimia. Yang kedua, curing atau vulkanisasi untuk meningkatkan kekuatan dan elastisitas. Yang ketiga, superface treatment seperti pemberian powder atau klorin. Yang keempat, stripping, yaitu pelepasan sarung tangan dari cetakannya. Nah, dari proses ini dapat disimpulkan bahwa teknik latex dipping merupakan tahap utama dalam pembentukan sarung tangan. Keberhasilan proses sangat dipengaruhi oleh kualitas latex, kebersihan former, dan kontrol kondisi pencelupan. Sekian video tugas hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.